Wede, dengeran nggak suaranya? Oke, coba ya. Tada. Apa kabar, Mas? Baik, 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 baik. Baik ya, aman-aman. Hmm, mana nih yang mau Hah? Gimana? diundang? Dari sini Udah? aja. Oke, langsung kita berarti ya. Yap, yap, yap. Mana ya bapaknya? Ayo, Bapak. Hmm, Gimana, Sat? Kita ngobrol apa nih sore hari ini? Nah, itu sudah bergabung abang iya. kita. Dan tada. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bang. Kok suaranya nggak Halo, kedengeran nih? Abang. Bisa. Kedengeran kok, jelas. Masa nggak kita jelas? Enggak. Abang di luar, Bang. Coba. Wah, wah gawat nih. Nah. Kayaknya nggak kedengeran ya. Coba deh. Oke. Nah, loh. Wah, wah, wah. Apa gitu terus? Aman hari ini, Mas? Duh. What's up, guys? Oke lah, kita lagi nyoba untuk mengundang narasumber Siapa yang ini. kita undang, Sabrina? Ini Bang kayaknya berat ini Ipul. ya. Bang Ipul, apa kabar? Baru keluar ya, Bang Ipul ya? Bukan ya? Waduh, Baru repot keluar. nih. Koneksinya jelek banget ya. Tapi semoga Aha. rezeki jangan kayak gitu hari ini. Amin, amin, amin. Hmm. Terus gimana kegiatan hari ini, Mas? Repot? Ramai nggak? Lagi repot banget karena kita baru dititipin anak PKL ini Di dari Newbie Film SMK. Center ya? Ya, Nyobi Film Center baru ketitipan anak PKL tahun ini, baru ya belajar-belajar. Jadi tadi ngasih tugas ke mereka dan mengarahkan ke apa yang sudah mereka bisa lakukan. Ditambah juga Oke. tadi ada tamu. Ini hampir saya lupa akan ada tamu tadi. Oh gitu. Terus tadi juga Wah, ada. Oh, oh. parah Ada banget. teman dari stasiun TV telepon, jadi ya lumayan agak ribet deh. Hah? Oke. Oh, ini narasum kita udah datang Halo nih. bang, Assalamualaikum, Bang Ipul. Halo. suaranya bang. Wah, putus-putus ya. Gimana dong? Tapi ya Suara tadi dan lanjut Mas. sinyalnya. Mm-mm, Ada PKL di Newbie Film Center. Jadi ada orang mm-mm. ini juga ya, menerima PKL juga. Mantep banget. Menerima, menerima. Oke, kali ini Karena PKL-nya ini apa? Bidang apa? broadcasting, anak-anak Oh, broadcasting. oke. Mm-mm. Jadi sesuai Gimana? dengan kebutuhannya. Hari ini berarti hari pertama ya? Hari pertama mereka dan besok kita lanjut ke saya training mengenai masalah script writing. Jadi tadi saya kasih arahan tentang ya standar broadcast system lah.
beberapa. Jadi hampir lupa ini kalau live beneran Sabrina. Masya Suara Allah. Mas Dibas. Ya, Oh, abang. ini lagi loading. Oh, kok ada suaranya? Tapi gak ada videonya. Seru Ada banget. suaranya nggak ada bentuknya. Suara Mbak Sabrina belum terdengar nih saya. Suara Wah. abang Masa sudah terdengar di ganti sini. nggak pakai headset ya? Iya, suara Bang Ipul jelas bang. Tapi mukanya nggak ada bang, serem banget. Mukanya nggak ada nih bang. Setelah di off kan Bluetooth-nya nih baru bisa nih. Oh gitu, biasanya ada kendala kayak gitu. Pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth ya bang. Pakai kabel aja bang. Kayak gitu masalahnya. Oh gitu. Mm-mm. Gimana nih? Mau kita coba undang lagi atau bagaimana? Karena Ya. Kita ngobrol dulu aja kali sampai memang abang Ipulnya sudah standby dan nggak bisa pakai Bluetooth nih kayaknya. ngobrol. Kayaknya nggak bisa pakai Bluetooth nih. Soalnya saya punya warna putih nih. Mungkin warna merah bisa bang. Coba pakai warna merah bang. Ya itu sih belum punya tuh makanya. baiklah. Kalau itu. Oke, Mas Dim, tuh Ya. dia. Kita apa sih bahas apa malam ini sore ini? Sore ini kita Udah mau malam-malam ngomongin aja nih. Pasti Mas. masuk. Iya udah nggak sabar mau pulang bang. Pulang ya, Jumat malam sih ini ya. Udah. Iya lagi di janjian mau dimasakin sama sesuatu yang di rumah. Sesuatu sama seseorang. Wede. Kali. Ini lucu juga ya abang ada suaranya mukanya nggak ada. Iya baru pertama kali nih kayak gini nih. Iya. Waduh. Saya ngomong gua. Coba mungkin abang keluar dulu, nanti kita invite ulang lagi bang. Jadi kita bisa melihat nih Iya. mana nih. Balik dulu ya. Iya iya. Oke. Coba Mas di invite lagi, bisa nggak sih Mas invite? Oh kan dari kamu yang mulai. Nggak bisa saya. Ya biasanya kan Mas yang mulai, hari ini nggak apa-apa deh, aku yang mulai nggak apa-apa deh. Berhubung tadi udah hampir lupa Iya. juga kan. Nah Iya. kalian. Nah kelihatan akhirnya. Assalamualaikum. Kelihatan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Gimana nih bang? Ini udah kedengeran ya? Sudah. Aman. Sudah. Aman aman. Wajah kelihatan. Kelihatan. Gantengnya kelihatan lah bang. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarang-jarang deh kalau laki-laki yang muji. Nah, nggak enak ya bang. Kadang-kadang ini nggak enak ya laki yang muji ya. Nggak enak. Tapi kan nggak apa-apa. Bromance jadinya. Oke. Iya, gimana bang Nikul hari ini sehat bang? Sehat, Mbak Sabrina. Alhamdulillah. Fit lah kita hari ini ya. Makan Iya. banyak. Ya. Oh makan banyak ya, makanya bang biar tetap sehat terus. Kalau makan banyak belum tentu sehat nanti. Iya, makanya ini udah terduduk susah bergerak lagi nih. Duduk doang. Nah itu dia. Tapi sehat gitu. Yang nggak enak kan cuma makan teman aja. Iya, jadi Jangan curhat dong. Iya. Oke Mas Dim, jadi kan kita Gimana? hari ini Gimana? ngomong pentingnya me time gitu kan. Ya. Kenapa aku undangnya Bang Ipul ini? Karena Iya. aku udah kenal Bang Ipul ini 25 tahun lebih lah. Gitu kan ya. 25 tahun lebih ya. Oke. Selama aku mengenal Bang Ipul ini, dia itu kerja tipes. Enggak dong. Dia kerja. Tapi aku nggak pernah melihat dia gimana caranya untuk dia memaintain supaya tetap fresh kerjaan, selalu ada ide terus, selalu tetap strong gitu loh, keep fit di kerjaannya gitu kan. Nah aku mau nanya nih gimana caranya Bang Ipul punya me time-nya, jadi tetap selalu dengan kondisi yang prima melakukan kegiatan gitu.
Nah, iya betul itu butuh tuh kita hal-hal kayak begitu. Mungkin dengan apa kita ngobrol-ngobrol gini, yang lain juga dapat inspirasi gitu kan. Yang super sibuk dengan adanya macam-macam problematika, bagaimana Wah, kita bisa me time gitu kan. Ya Oke. silakan Sabrina. Ya, Bang Ipul, kenalan-kenalan dulu lah ya sama yang lain-lain karena kan Ah, kita udah bertahun-tahun nih kenalannya, Bang. iya, saya baru kenal nih Bang. iya, Ngobrol-ngobrol lah. Nih, Abang nih siapa sih Bang gitu? iya. iya. Makasih banyak nih Mbak Sabrina sama Mas Dimas, Mas Dimas ya gitu ya, atau Mas Dim ya. Nah, Sudah Mas diundang ya. nih Dim. Ah, live IG-nya apa Newbie Film atau live ya, Iya. IG-nya Newbie Mbak Film Sabrina Center. Newbie Film Center Ya, ya. Gitu. iya, Nggak iya, serasa iya. jadi main film nih Bang, padahal cuma di live IG. Halo, Jadi Amin. Boleh Bang. Terima kok, terima castingan untuk ini kalau udah bosan di kerjaannya kita terima Bang. terima ya Bang ya, iya. Jadi asal jangan jangan Tunggu, ini aku aja mau Bang. tunggu. Intermezzo. Hah? Ya, Mas Dim nggak tahu ya, Bang Ipul dulu pernah sempet main film juga tuh, dikit. Oh ya? Serius? Iya. Jadi nanti bisa kita Wah itu casting. bisa. Oke, Nah oke, itu oke. Nanti bisa Mbak Sabrina aja gitu. Malu saya nanti main nanti dulu main Bang. lah, main ke sini. Ya, jadi saya dulu Boleh. pernah muncul Mas dulu di film Cinta Fitri itu sinetron tuh. Tapi Waduh. hanya satu kalimat Mas, ya nggak? Satu Itu scene. kita lagi Oh, uang-uang cekak tuh ikut muncul satu nongkrong scene satu kalimat gitu ya. ya di satu kalimat lumayan lah uang-uang makan 3 hari agak lepas dikit lah Bang. Lumayan. Itu 3 hari. Oke, balik lagi ke Bang Ipul nih. Silakan Bang, perkenalkan Balik diri lagi ya Bang. Bang. Ya, Oke, iya lanjut Bang. iya. Gitu. Sebenarnya dipanggil biasa sih nggak pernah dipanggil Bang Ipul nih. Mungkin nih karena ada Oh, yang baru keluar dari rutan itu jadi nama Bang Ipul jadi makin keren kayaknya. iya. Bang Ipul. Pansos, pansos. Ya, saya M Saifullah Muhammad Saifullah ya kan. Nah, biasa dipanggil Bang Ip aja, nggak pakai ulnya Bang Ip ya. Gitu. Oke, Bang Ip Saiful, deh ya kita kan? panggil ya berarti ya. Bang Ip ya. Bandung. Sebenarnya hanya ada 2 orang yang memanggil saya Bang Ip itu. Ya. Oh ya, Satu teman siapa tuh akrab Bang? saya SMA, ya nggak. Satu lagi ada rekan sesama konsultan, wah ibu-ibu, dia panggil Bang Ip juga, paling gampang katanya gitu. Dan membedakan antara ipul-ipul lainnya, gitu. Ya. Baiklah, kalau gitu. Betul ya. Jadi itu satu ya. Saya memang aku ini biasa, kayaknya aku aja lah ya nggak apa-apa ya. Soalnya Bebas Bang, di bebas. Medan ya kan. Lahir besar di Medan ya kan. Jadi masih bahasanya aku, awak gitu ya kan. Nah, iya. Bebas Bang. Iya, walaupun udah tinggal lebih dari apa ya, dari 2007 di Jakarta ya kan. Tapi susah memang ngeluarin logat Medan ini, ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi tetaplah kemana-mana tetap kesannya kayak orang Medan lah udah Bang. Kayak gitulah kira-kira. Jadi kerja pun konsultan sesuai juga dengan karakternya anak Medan. Anak Medan itu kan banyak cakap, ngomong aja ya kan. Nah, oh gitu, anak Medan banyak cakap ya. Jadi, jadi itu tahu ya kan. Sedikit ya gitu kan. Gitu. Jadi sekarang sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, ada 2 anak ya. Alhamdulillah lah gitu ya Bang, alhamdulillah jalan gitu. Dan semoga langgeng terus gitu. Amin. Sebagai konsultan ini, saya sebagai konsultan pembiayaan infrastruktur gitu. Jadi kalau ngelihat di flyernya kan transport nih, transport nih salah satu aspek dari infrastruktur gitu ya. Walaupun memang aku ini backgroundnya pendidikannya sipil transportasi gitu ya, tapi karena udah bicara soal pembiayaan infrastruktur, jadi masuk ke aspek mana aja lah gitu, nggak hanya di sektor transportasi, jadi masuk juga ke rumah sakit ya nggak. Bagaimana kita menyediakan infrastruktur penjara ya kan. Nah, penjara pun bisa juga tuh dikerjasamakan gitu.
Bang Ip, Itu. Bang Ip, Bang Ipul aja lebih Boleh, enak disebut Bang Ip. boleh. Ya, Bang Gimana Ipul. nih? Jadi pekerjaannya konsultan pembiayaan infrastruktur. Tuh sehari-harinya ngapain aja sih, Bang? Karena sebenarnya namanya konsultan tadi tuh, kalau misalnya konsultan teknis, banyak sehari-harinya lebih banyak ke menggambar dan menghitung, ya kan? Nah, Nggak kalau ini kehidupan. membiayai, nah kalau ini kita pembiayaan, kita banyak menghitung juga, menghitung melihat Ah, kelayakan usahanya, ya kan? Kelayakan bisnis iya, iya, infrastrukturnya, iya. gitu kan? Apakah bisa dibiayai sama bank apa enggak? Tapi paling banyaknya memang paling banyaknya kalau bahasa Medan paling banyak berkoyo, gitu, ngobrol, ya Apa kan? tuh Bang? Bercakap aja itulah paling banyak lakukan. Oh, iya, Nah, iya, 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 iya. Iya. jadi kalau di Betul, sini tuh kan nggak koyo itu hobi mulu ya. obat masuk angin itu Oh kan, iya, iya, tempel-tempel gitu. kan. Nah, kalau di Medan ya kita koyo itu berkombur, nah, bercakap-cakap, ya kan. Nah, Oke. gitu kira-kira. Nah, Dapat dan dengar-dengar. dan kalau udah ngobrol-ngobrol kan nggak terasa waktu, ya kan. Iya Bang, Tiba-tiba betul, betul, ngobrol betul. apa aja ya kan. Nah, gitu. Mm-mm. Tapi pasti akan selalu kita tinggalkan kesan-kesan yang mengganggu mimpinya, gitu. Wah, Supaya kayak mana besok tuh Bang? Kayak ditelepon. mana Bang? Nah, supaya besok ditelepon, ya kan. Kayaknya Oke. masuk kan yang kau bilang itu kemarin lah Pul katanya. Bisa kita ketemu ini kayaknya Oh, cocok kita tanda tanganin kerjasama misalnya gitulah kira-kira ya kan. Nah itu yang oh. harus jadi itu barang itu ya kan Bang gitu. Rayuannya maut ini, Iya. Bang Ip Ya, nih. kalau Aril aja jago merayu masa anak Medan yang lain nggak jago ya kan. Katanya Mau gitu. Gua mau dites ngegombalnya kayaknya nggak pantas segmennya ya di sini ya. nggak cocok lah Bang. Janganlah Wah, kita itu gombal di menjadi sini. ajang domba ya. Karena nggak bisa jadi juga Bang ya kan. Awak udah punya istri, punya anak dua ya kan. Eh, Harus lagi Oke, pula yang terima digombalin saya kan nggak kasih. mungkin kayak gitu ya. itu betul Bang. Kalau Mas Dimas kan awak pun pening ya kan. Nanti benar-benar jadi Bang Ipul sana pula nanti ya kan. Nah, susah kita. Bang Ibu, jadi konsultan pembiayaan itu ada jam kerjanya nggak sih? Harus harus jam kerja 9 to 5 atau 24 jam gas terus gitu? Oh, ini Kak Sabrina pun kayaknya orang Medan juga, soalnya gas terus katanya kan tadi kan kelihatan. Lahir di Jadi kalau Medan, Bang. di, Oh, jadi jadi Medan jadi saya juga lama iya, ini di Medan perang saya. Medan perang nih jadinya. Baju juga makanya ijo-ijo ya Bang. Kira tadi baju tentara mana nih lewat. Jadi kalau di kantor kami ini, enaknya kantor kami ini jamnya agak fleksibel, ya kan. Masuk Mhm. paling lama jam 10 pagi. Pulangnya Paling lama tinggal oke juga. tambah 8 jam plus 1 jam, ya kan. Hmm. Nah, sehingga kalau lewat dari situ silakan gitu. Karena mungkin kadang-kadang kan Hmm. entah nunggu malam apa segala macam gitu ya, ya sampai malam ya bebas-bebas Hmm. saja. Itu tapi yang Hmm. formalnya paling lama masuk jam 10 plus Hmm. kemudian durasi kerjanya 8 jam plus 1 jam istirahat. Kan gitu kan jadi 9 jam. Hmm. Tambah aja Hmm. gitu. Hmm. Masuk jam 10, pulang jam 19. Gitu. Masuk jam Hmm. 8, pulang jam 17 gitu. Hmm. Tapi ada kalanya nggak sih, Bang? Jadi Kayak kadang-kadang ngerasa kayak hampir seharian tuh hampir 24 jam lah kerja terus gitu. tuh kalau zaman sekarang ini pandemi ini waduh nggak terhitung lah. Udah pasti kayak gitu jadinya kerja kita. Padahal Sehari Hmm. bisa harusnya sampai kan 20 jam. wah kalau 24 jam enggak gitu ya. Karena kita belum bisa mengalahkan orang Jepang, Korea. Jadi saya ada klien dulu kerja bareng sama orang Jepang. Orang Jepang ini bilang kan, kita kerja 24 jam. Ya. Terus ada kerjaan lain saya sama orang Korea bilang, kalau orang Jepang kerja 24 jam, kami lebih dari 24 jam katanya. Nah, terakhir saya bingung, ini yang bohong yang mana ini dua-duanya gitu kan. Jadi kalau kita orang Indonesia ya di bawah itulah ya kan, yang normal-normal aja lebih bagus ya nggak daripada capek-capek kita kerja 24 jam gitu. Hebat Kalau juga itu 24 24 jam. jam ya. Nah, kerja 24 jam itu kan udah kayak zaman kuliah ya kan. Nah, Iya, begadang ngerjain tugas kan gitu. iya. Nah, SKS ya kan, sistem kebut semalam Buat ya kan. malam. Nah, Tapi terus kalau udah sekarang dan mungkin kalau jadi kebut nggak dapat. mm, agak memungkinkan kali kalau 24 jam ya Bang, karena kan kondisi pandemi. Jadi kadang kita di rumah juga tuh
udah kayak di kantor terus. Nah, ini kalau abang sendiri nih dalam kondisi sekarang ataupun kemarin itu mungkin ada WFH atau enggak, ini lebih capek kerja di apa kondisi WFH atau di kantor nih bang? Terutama untuk kondisi sekarang ini Nah, gitu. kalau bilang memang kalau sekarang dengan WFH ini kan kita zoom terus nih ya nggak? Zoom, Google Meet, Betul. Teams ya kan. Nama produk masih boleh nih ya. Kalau salah disensor aja. Nggak, nggak apa-apa, Jadi, sebut aja bang. Nanti nah, kita di endorse. Amin. nanti kita minta sponsor ya kan. Jadi, Terus bang. jadi ASI itu aja waktu istirahat kita kan nggak ada breaknya jadinya. Selesai ini sambung lain, selesai ini sambung lain kan gitu kan. Nah, paling tidak Itu mungkin dia. kita bisa bilang paling pagi mungkin bisa start misalnya jam 5:30. Selesai mungkin paling malam jam 1 malam. Gitu. Tapi nggak mungkin 24, makanya udah nggak mungkin 24 jam, ya kan? Harus ada waktu tidurnya. Kalau nggak nanti pas ngomong cakapnya udah macam-macam aja ya kan? Nah, udah nggak jelas-jelas nanti ya kan? Nah, gitu. Tapi kisarannya bisa begitu, gitu. Cuma nggak bisa tiap hari. Ya kan? Berarti kan jam kerjanya lebih panjang ya dalam kondisi pandemi sekarang ini ya bang ya? Lebih panjang. Bukan hanya bisa rontok bang, ya nggak? Besok pagi mungkin pas kita terbangun udah nggak di kamar lagi bang, udah di teras atau di mana kalau 24 jam terus, ya kan? Jadi, iya kan? Gitu. Kecuali ke kos, masih aman, ya kan? Nah, itu pun belum tentu kalau nggak dilempari kawan sebelah, kok bising kali katanya kan? Nah, itulah kira-kira. Benar Jadi, juga. iyalah. Tapi kan? kalau kerja begitu gimana bang? Kalau ditanya lebih enak, lebih enak pas kok inilah pas nggak pandemi ya kan, kita kerja di kantor, Betul. ingat jam pulang, ketemu klien juga kita atur jamnya karena ada waktu travel kan. Sehingga nggak bisa padat waktunya kan gitu. Kita sini karena saya dari sini gitu. Paling begitu. Saya selama ini ya paling banyak misalnya 1 hari meeting gitu ya. Kalau misalnya pas sebelum pandemi itu bisa 8 pertemuan tuh. Pertemuan singkat, datang 30 menit, pindah sana 30 menit misalnya gitu ya, 1 jam gitu ya. Sehari maksimal tuh paling hebat tuh 8 jam. Ya, ditemani dengan abang ojek langganan itu kalau dulu muter-muter manuver. Kalau bawa mobil nggak bisa kita ya kan, bawa mobil paling kuat lebih cepat ya, 3 tempat, paling cepat tiga tempat kan gitu kan. Kalau nggak bawa kendaraan, naik taksi gitu ya, angkutan umum paling mantap 5 lokasi lah, itu udah hebat ya kan gitu. Jadi tapi aku misalnya di taksi gitu tetap Zoom juga bang, meeting juga atau apa? Kalau lagi di dalam taksi juga tetap meeting juga. Kalau gara-gara orang yang udah kenal sama Zoom ini ya jadi meeting jadinya kita. Ya kan? Bahkan mungkin di kamar mandi juga bisa bang ya. Nah itu yang untung aja nggak bisa itu bang. Ya, walaupun meeting ini kalau bahasa orang Batak itu di kamar mandi bang, meeting itu nggak bisa di luar bang. Malu kita kalau meetingnya di luar, kalau bahasa Batak itu. Bahasa Batak meeting tuh nggak ngerti saya. Bahasa Batak itu meeting itu artinya lagi di kamar mandi bang, BAB bang, meeting. Oh, ya, itu ya. Berarti bahasa baru saya. Nanti saya sama teman-teman, saya bilang, gue mau meeting dulu lah gitu ke kamar mandi gitu ya. Lebih sopan kan bang? Kira lagi rapat ya. Mantap kali ini. Dapat ilmu baru saya, dapat ilmu baru ini. Gitu. Pas kan bang. Meeting dulu katanya kan gitu. Nah, kalau kerjanya nih, abang nih saya pengen tahu nih dikit ya. Kerja ini abang langsung dipolin, digeber gitu, apa break dulu, lanjut lagi, atau ada gimana trik-triknya gitu bang? Kalau kerja ini memang kita harus pandai-pandai atur waktu ya kan bang. Kita bagaimana kalau bisa Zoom ini kan, kelebihan Zoom ini suara kita bisa terdengar, tapi eksistensi kita bisa tidak terlihat. Iya kan? Iya. Itu salah satu opsi yang bisa dipilih kalau diizinkan kan gitu. Di situ mungkin kita bisa sambil lah relax misalnya kan, ambil ini pergerakan badan dikit ya kan, misalnya gitu kan. Joget-joget situ dikit gitu kan. Nah, jangan pas lagi joget-joget menyala pula kameranya kan. Nah, terlihatlah sama orang-orang itu kan. Nah, ya gitu. Artinya coba dimanfaatkan waktu yang ada itu semua tuh benar-benar jadi produktif dan berkarya dia kan posisinya. Betul. Termasuk untuk kebutuhan tadi, kebutuhan untuk diri kita sendiri.
Itu mungkin ya harus diatur. Nah, ada mungkin meeting-meeting di mana kita harus hadir ya, tapi sebagai pendengar pasif ya kan. Nah, dengan adanya Zoom ini mau nggak mau, dan saya rasa juga orang-orang yang lain juga akan mengalami kemampuan multitaskingnya meningkat karena harus menghadiri berbagai meeting di waktu bersamaan, kan gitu kan. Jadi betul. pakai HP hidup, pakai laptop hidup, pakai HP satu lagi hidup, ya kan? Gitu. Bingungnya pas baru tiga-tiganya minta bicara semua, barulah teriak ya kan, hidupin semua, nggak bisa diam kalian, aku bingung ini gitu kan. Jadi harus ngatur satu bicara sini satu sini gitu ya. Kadang jadi padahal sebenarnya mungkin manusia ini ya maksimal mungkin 2 ya, karena kita bisa membagi dari penglihatan kan, konsentrasinya mungkin 2 itu bisa optimal. Tapi pada saat lebih dari situ, itu mungkin butuh extra effort lah, kan gitu kan. Artinya extra effortnya dalam membagi waktu ini kita konsentrasi kemana, kan gitu kan. Nah, tapi pernah kejadian tuh Bang, ngomong berbarengan kayak gitu tadi tuh Bang. Berat gitu. Jadi kalau balik lagi me time ya, artinya kalau zaman sekarang nih ya kita harus bisa merasakan atau bisa memanfaatkan setiap momen itu bisa menjadi me time kita itu, mau nggak mau. Tadi kan Abang bilang bisa sambil joget-joget gitu kan, aktivitasnya lah. Kalau Abang sendiri lagi kalau me time itu enaknya ngapain? Yang bisa bikin relax, bisa tenang tuh me time-nya versi Abang apa? Kalau yang bisa relax, yang pasti kalau pas lagi ini dikasih makanan enak, itu pasti relax itu, ya kan? Lontong Medan, nasi gurih, ya kan? Harus dikasih ya, nggak beli ya? Minum badak, istilah gitu kan? Wah, anak Medan banget kalau gitu ya. Itu bisa tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya ya main game. Untung awak karena dari kecil suka main game, ya kan? Jadi ya iseng-iseng lah main game ya kan. Cuma belum level akang gitu, belum bisa ikut-ikut lah lomba-lomba itu kan. Legend itu kan, nggak ke situ pula pandinya. Game-game sederhana aja, yang sekedar untuk merilekskan pikiran, gitu. Di sana. Jadi kenapa? Karena bisa dipakai sambil dengan HP kan, itu aja. Sambil jalan, sambil ini bisa kita gunakan. Jadi mungkin masuk sana. Mungkin ada yang lain manfaatkan dengan dengerin musik kali ya, enjoy dia waktunya itu kan gitu kan. Asal dia bisa bagi gitu kan. Atau ada yang lain suka sambil ini gambar. Kan bisa nih kan pakai pennya atau apa gitu ya, mainin untuk gambar-gambar iseng-iseng, bisa begitu gitu kan. Selesai rapat jadi foto siapa gitu kan, tunjukkan ini Pak untuk kenang-kenangan katanya kan. Ada orang pun bingung, jadi kerja kau tadi gambar bukan itu kan dengan hari kami bohong katanya kan. Iya, apalagi Wak dia bilang gitu. Nah, jadi ini memang balik masing-masing orang pasti ada kesenangannya kan gitu kan, yang coba dipakai. Memang ada juga orang yang sukanya rapat, ada juga gitu. Kenapa? Karena kesenangan itu dengar suara orang. Kalau dengarnya suara anggotanya, tenang hatinya. Oh berarti sehat kawan aku nih, sehat anggotanya nih katanya kan gitu. Jadi diajaknya rapat terus. Ada pula yang kayak gitu kan gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nggak kayak gitu. Iya, padahal yang lain mungkin kawan tuh di sana udah sakit perut ya kan. Kapan selesai acara bapak ini ya kan? Nah, itulah kira-kira. Jadi tiap orang beda-beda ya kan. Tentu caranya nggak sama lah gitu. Tinggal mencari ya, gitu. Yang ada juga ya. Ada juga kan mungkin kan tipenya kesal langsung cari pelampiasan marah ya kan. Gitu. Gitu. Ya kalau misalnya dapat kawan yang memang siap untuk menampung amarah atau menampung sampah dari emosi, bagus juga ya kan, tersalurkan. Nah, kalau enggak kan jadi berantem misalnya kan, kayak mana gitu. Memang harus dicari tuh masing-masing kenikmatannya gimana. Nah, kalau saya karena tadi saya menikmati juga memang setiap percakapan itu gitu ya. Enjoy, kita nikmati gitu kan, dapat pengalaman baru, yang penting dibawa tidak terlalu stres gitu ya. Kalau udah agak penat, saya pasti akan coba mungkin main game atau apa yang lain dilakukan untuk relax dulu dikit.
Gitu. Nah, Oke. menurut Abang tuh sepenting apa nih me time itu di kehidupan sehari-hari? Dalam kegiatan Abang lah, sepenting apa sih punya me time? Ya. Memang kalau mie ini memang udah khasnya Indonesia, Bang, Kak Sabrina. Hmm. Ya kan? Ya, Indomie seleraku, Indonesia punya Nggak gua. gitu dong, Ya kan? Bang Ipul, beda konsep dong. Jadi mie, namanya udah mie ya, diri kita, ya Nah, kan? Milik kita itu ya. Waktu kita itu pastilah dikasih, ya kan? Nah, jadi harusnya sangat penting sekali gitu. Ya kan? Kalau kita aja lihat aja kan, misalnya setiap orang pasti eh, terlepas dia eh, mempercayai misalnya eksistensi keberadaan Tuhan ataupun tidak, dia pasti membutuhkan waktu sendiri dengan dirinya, kan gitu kan? Dasar dari me ya time itu ya. kan gitu. Sedangkan yang mempercayai eksistensi Tuhan aja kan dia pasti siapapun itu punya waktu, ya kan? Kalau kayak Muslim minimal 5 kali sehari sembahyang dia, atau 5 menit, kita bilang sekali ada 25 menit dalam sehari digunakan untuk me time-nya dia dengan si halik, kan misalnya gitu kan. Gitu juga mungkin yang lain gitu. Nah, artinya memang me time ini suatu keharusan gitu, karena pada saat me time itu sebenarnya kan dimana kita menjadi momen kita bisa merilekskan diri, menenangkan diri, mengkaji diri, menentukan langkah-langkah ke depan baiknya gimana, ya gitu kan. Nah, jadi bukan hanya me time itu misalnya pas tahun baru, ya kan, refleksi akhir tahun, misalnya kayak gitu kan, pas tahun baru aja kan nggak gitu juga, Apa? ya kan, gitu. Jadi pakailah waktu-waktu bersama itu memang untuk mengendurkan urat-urat saraf ini gitu, bahwa mengendurkan urat saraf itu sebenarnya kan bagian dari persiapan diri untuk menghadapi apa nih tantangan-tantangan berikutnya yang kita hadapi, challenge-nya kan gitu kan. Nah, apakah kita cukup hanya mempreparekan diri untuk menghadapi tantangan itu, berarti masih ada efek kejutnya gitu kan, atau kita juga sambil menenangkan, sambil mengkaji, mengkalkulasi ini kira-kira apa ya. Nah, jadi kayak orang mencatur, Bang. Kalau kita pemain Iya catur iya itu iya. awas sih nggak jago-jago kali gitu. Cuma pernah lah dulu main ya kan. Mencatur itu Oke. kan kita Saya nggak harus bisa itu, Bang. hitung-hitung langkah ke depan, Bang. Iya 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 iya. Berapa langkah ke depan itu kan kita harus tahu. Kalau kita pakai pembukaan Sicilia Dragon katanya kan, naga itu maju ke sini gitu. Itu Waduh. lawannya apa tuh? Ya nggak? Ngeluarin api atau Nah, ngeluarin kuda kan gitu misalnya. Kalau pakai nah. ini apa? Nah, jadi di dalam hidup ini kan memang harus kita prepare itu plan-plannya kayak gitu. Jadi Nah. jangan me time itu jadi terlena, tapi basarkan me time itu justru menjadi tahap kita untuk preparasi lah gitu. Me time itu mungkin bisa jadi uh, step back satu langkah gitu ya kan. Oke. Nah, bisa juga 2 langkah 3 langkah, tapi untuk apa? Untuk going forward misalnya Maju ke berapa depan. langkah ke depan, maju ke depan gitu kan. Oke. Nah, jadi memang me time itu sangat berharga gitu, tapi value dari me time itu sangat tergantung dari bagaimana kita menghargai me time tadi. Kalau kita menghargai me time hanya untuk relax saja, ya mungkin value-nya segitu gitu ya. Tapi kita manfaatkan me time itu untuk langkah-langkah yang lebih baik lagi, tentu hasilnya lebih cerah. Hasilnya lebih optimal ya. Lebih optimal. Nah, nih, Bang, jika dalam kondisi me time ini tiba-tiba ada abang mengalami gangguan gitu, lagi asik-asik melakukan apa terus terjadi gangguan. Nah, gimana tuh abang sikapnya tuh? Nerima nggak kondisi kayak begitu? Padahal kan kita lagi butuh relaksasi, lagi butuh refreshing, tiba-tiba terganggu. Gimana tuh, Bang? Ya itu tadi, Bang. Mau tak mau kita harus terima, Bang. Ya nggak? Karena hidup ini kan penuh kejutan, ya kan? Nah, siapa lah yang nyangka kalau awak lahirnya keluarnya di puskesmas, Bang? Padahal rencananya mau di rumah sakit, misalnya. Ya kan? Dari awalnya terkejut awak, ya kan? Padahal katanya mau ke rumah sakit lahirnya, terus puskesmas, misalnya gitu kan? Nah, atau terima. Jadi awalnya itu kejutan tuh selalu ada, Bang. Sederhananya kan gitu. Iya. Jadi jangan kita jadi amarah, jadi marah atau jadi kesel, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena setiap energi negatif abang yang kita penyabar, jadi mundur ya, gitu. Abang penyabar sekali nih orangnya nih ya. Nggak gampang marah kayaknya nih, Bang. Nggak gampang marah. Nanti kita suruh orang lain aja yang pukulkan kalau susah-susah kali ya kan. Iya. Kayaknya jadi adiknya abang nih nyaman sekali ya.
Begitu. nggak pernah marah gitu ya Bang ya. Kalau adik Tapi saya tenang sekali saya lihat memang kalau misalnya sama saya itu. Oh iya, Cuma mungkin karena sabarnya tadi ya Bang ya. Masya Allah. ya bisa jadi karena sabarnya satu ya kan. Maka kalau lagi apa ya kita Heeh. tunda dikit lah uang kosnya misalnya gitu kan. Paling tidak agak terlatih sedikit biar hidupnya agak bagus. Misalnya gitulah kira-kira. Oke. Jadi gitu ya jadi Bang ya. ada dia usaha ininya dia untuk mengoptimalkan dirinya gitu kan Bang posisinya. Iya, 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 iya. Nah, kalau sebaliknya Bang, ini lagi ada orang yang me time. Terus kita lagi butuh nih sama orang itu gitu. Nah, gimana tuh Bang? Kita paksain juga. Nah, Aduh, kan tadi seperti itu Abang. Nah, kita memaksakan orang itu untuk mengerti kita atau kita biarkan aja Bang? sebenarnya kan baik lagi sebenarnya tingkat urgensi gangguan itu seperti apa ya kan. Misal Hmm. kita lagi meeting terus dikasih tahu ada kecelakaan si apa ini kan mau nggak mau nggak akan pasti kita terima kan kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kan baik Ya lagi sih, sana. benar-benar. Kita harus Tergantung dari yang itunya lagi ya. tergantung nih yang ganggu nih apa distriknya ya nggak gitu. Oke. Nah, memang kalau baca-baca saya suka baca komik itu kadang-kadang. Kalau di komik itu entah komik yang mana tuh. Dulu saya pernah sama teman-teman kami produksi nama komiknya komik Bangor, Barudak Balangor. Gitu. Oh gitu Bang. Pernah Nah, produksi komik itu Bang? iya, Barudak Balangor sampai seri 7 gitu. Tapi yang kami Waduh. terbitkan seri 5 gitu. Seri 6 orangnya udah pada bubar, kerja udah lulus mana-mana gitu. Dan Masih ada Bang? komik ini masih ada online sih bisa dilihat kayaknya udah terpublish online gitu. Jadi Oke. nama ininya pengarang penulisnya itu teman saya Raditya namanya. Ya, Bukan Dika ya? sekarang bukan Dika, tapi sekarang jadi PNS nih di Kementerian Perindustrian perindustrian apa perdagangan dia gitu. Nah, tapi masih rajin tuh gambar komik dia di IG-nya masih muncul tuh. Nah, yang gambar dia sendiri. Oke. Jadi kami ada 7 orang yang gambar dia sendiri. Nah, kemudian saya bagi-bagilah, saya bagian buat jualan, ya kan. Jadi makin terlatih cara ngomong itu pun karena jualan komik itu. Ya, Dari kita situ jualan ya? komik produksi ini kan Oh. naik angkot kita lihat kan Oke. ada ibu-ibu bawa anaknya cantik ya kita jual sama dia kan sambil kenalan misalnya gitu kan cara wisudaan sekolah kan kayak gitu jadi melatih keberanian itu jadi makin jago bacot kalau misalnya kayak gitu kan Bang contohnya itu nah jadi komik itu pun lucu juga sebenarnya kalau kita sedikit jadi cerita si komik Bangor ini karena komik Bangor ini ceritanya tentang Boleh. 3 anak SMA bandel gitu, bandel tapi ada kreativitas, ada semangat, pinter gitu. Ada yang satu suka sama cewek, gitu. Nah, sebenarnya ini ungkapan hati si penulis, gitu. Lihat si anak didik dia suka tapi tak berbalas, kan kayak gitu kan, tertuanglah dalam komik. Jadi produktif juga ini masalah tadi nih. Dia menuangkan hasrat ini cerita tadi, jadi ke sana. Cerita anak Medan ya berarti ya, cerita anak Medan ya. Nah, tapi ini yang nulis, yang anak Medan ini dari 7 orang ini cuma dari ini Aryo, Didit. Jadi dari 6 orang kami ini anak Medannya cuma 2, gitu. Yang lainnya Jawa, gitu. Tapi nggak ada orang Sunda, komiknya tentang Sunda. Nyari bahasa pakai ada bahasa Sundanya. Bahasa Sundanya dari mana? Kami nggak ada yang bisa bahasa Sunda sebenarnya. Kami tanya lah sama asrama, ini bahasa Sundanya apa? Nah kita tuliskan. Tapi tetap nekat gitu, untuk membaca dalam bahasa Sunda. Seru. Kalau pengalaman waktu dulu kami jualan komik Bangor itu sebenarnya banyak lah yang termasuk jadi. Itu Mas Dim, aku pernah baca nih si komik Bangornya. Sorry, putus tadi. Boleh dong, saya lihat kapan-kapan tuh. Ada telepon masuk, misalnya kayak kita jualan kan, orang lain lihat lecehkan. Waktu awal-awal kan gambar komiknya belum terlalu bagus kan. Komik apaan nih jelek banget. Waduh, kan gitu kan. Nah, kita bisa usahakan bisa jual di Gramedia. Orang langsung bilang, hebat banget bisa masuk Gramedia. Padahal masuk Gramedia itu kan masuk konsinyasi kan, untung kita udah habis, gak ada untung lagi, yang penting masuk terpampang aja di situ buat jalan kan kayak gitu kan. jadi banyak pembelajarannya, banyak belajar. Salah satu yang bagus juga buat saya jadi makin semangat lagi untuk berentrepreneur lah kira-kira gitu.
Oke. salah satunya. Nah, Bang, tadi kan kita udah ngomongin nih kalau selama yang lagi pulang kerja terus Suara bisa diulang lagi nggak, Kak Sabrina? Oh, suaramu Tadi agak, terus agak putus tadi tengah-tengah. Gitu. Oke, 1, 2, jelas nggak? Ya jelas, 1, 2, belum 3 kan? Ya, Masih 2. agak sedikit bergema. 1, 2, 3. Ya, dengar 3. Ya, udah ya, aman. Oke, aman ya. Oke, sorry. Tadi Bang Impul aku tanya sejauh mana efek time untuk keberlangsungan itu termasuk di pekerjaan juga. Ya, jadi kalau bilang keberlangsungan hidup ini, wah berat kali pertanyaannya. Berat banget ya, berat banget bahasanya. Karena time nih Bang, jadi kita mau. Awak belum tahu langsung sampai kapan, kan gitu kan? Yang berat. Aduh, semoga panjang. Jadi kalau ngelihat kemarin itu kan ada komiknya siapa itu, tulisannya Profesor Yuval Harari itu, ya, tentang Homo sapiens. Jadi satu dari komik yang itu sebenarnya intisarinya satu, bahwa manusia itu bisa survive, ya, Homo sapiens, dibandingkan dengan homo lain, ya, Homo erectus, Homo wajakensis dan lain-lain itu bukan adaptasi sebenarnya, bukan adaptasi terhadap iklim itu yang membuat dia bisa survive, tapi kemampuan bercakapnya yang bisa membangun trust satu sama lain. Oke. Ya kan. Nah, jadi untuk kita bisa, makanya kalau dilihat orang Medan ini kan merantau kan, coba lihat merantau, pasti pandai bercakap semua, ya nggak? Karena dia bisa jual koyok, orang percaya, kan gitu kan? Itulah salah buktinya, sederhananya, kan gitu kan? Terbukti gitu, secara saintifik gitu kan. Nah, kalau balik lagi tadi ke me time, penting nggak? Penting. Kenapa? Karena untuk mencerna informasi yang akan disampaikan ataupun apa yang didengar, kan gitu kan? Kita perlu waktu untuk merenungkan, kita perlu waktu ketenangan sebelum mengambil satu keputusan, ya kan? Bahkan dalam kondisi-kondisi yang memaksa kita mengambil keputusan yang genting, itu tetap perlu ketenangan pikiran dan hati dalam mengambil keputusan tersebut, kan gitu kan? Maka bagaimana menenangkannya itu balik masing-masing. Bagaimana me time-nya, kan kayak gitu kan? Nah, kalau kita lihat misalnya pada saat misal contoh kasus nih, misalnya kalau kita ngelihat ke cerita Yesus, Nabi Isa, ya kan? Pada saat datang pasukan Romawi, ya kan? Apa me time-nya? Kan dibilang sama ininya ya. Mungkin juga kalau tidak tepat, mohon maaf dikoreksi, tapi ngambil manfaat ini aja, hikmahnya, ya kan? Kan dibilang datang nih dari murid-muridnya, hawariinnya gitu kan. Wah, ini ada Romawi akan datang nih. Ini dia minta undur diri untuk mengambil me time, bersujud atau berdoa kepada Tuhan, ya kan? Itu kan me time-nya itu. Siapapun itu pasti pada saat dia susah dan sedih, pasti akan mencoba mencari tahu dengan apa? Berdoa, me time-nya, ya. Atau bahkan orang yang sangat desperate sekali, ya kan? Dia bunuh diri, itu pun me time dia tuh terakhir udah, ya kan? Menggantung. Karena kalau misalnya ada yang lain, itu terjadi percobaan pembunuhan atau pembunuhan yang terencana, kan? Kasihan kawan yang bantuin masuk penjara, ya kan? Makanya orang bunuh diri sendiri aja, kan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini ini artinya apa? Apakah me time mempengaruhi keberlangsungan hidup? Iya, gitu. Me time pada saat yang kapan, gitu kan? Nah, kalau dipakainya tadi pada saat yang bunuh diri tadi, udah habis lah, Bang. Mana lagi, ya kan? Nggak berlangsung hidupnya, selesai di situ, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada yang tadi digunakannya untuk produktif, ya kan? Untuk bisa menenangkan hatinya,
pasti dibutuhkan lah me time ini, ya kan? Nah, apalagi makan me time pakai mie Aceh, udah lebih enak lagi, ya kan? Me time dengan mie Aceh, ya lagi kan? Sebentar lagi kita makan mie. Saya tunggu undangan makan mie. Hah? Udah kemana? Saya tunggu undangan makan mie. Udah kemakan mie ya? Aduh, Bang Ipul. Ah, Kan abang tadi orangnya udah bisa ketahuan ya kalau abang tuh penyabar, nggak bisa kalau dalam waktunya segitu banyak gitu kan. Pasti tetap punya me time, waras lah ya. sudah. Aku sudah pernah momen-momen di mana kalau kadang-kadang gini kita kadang melihat bahwa wah, kalau kita marah itu kayaknya orang akan ngikutin. Kan ada tuh. Marah pokoknya. Kalau orang nggak kita marahin nih supaya dia ikutin gitu kan. Gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir dari alami dulu aku pernah masa-masa begitu. Tapi udah lama banget. Masih SMA dulu. Jadi kita kalau ini dikit, marah kita dikit. Kok kayak gini gimana nih gitu kan. Tapi lama-lama kok nggak ada manfaatnya ya? Apa sih keuntungannya kayak gitu gitu? Karena kan semua pasti ada jalan, ya nggak? Kan katanya kan menuju Roma aja banyak jalannya, ya kan? Roma, ya kan? Apalagi ke tempat Roma banyak juga alternatifnya. Jadi kita jangan cepat ini berada dalam kondisi kalut. Oke, kalau. Jadi kita harus tetap optimis apapun yang terjadi, ya nggak? Walaupun kantong kita pun udah bolong, ya kan? Kanan kiri tetap ngabari, mana bang? Belum ada uang ini, misalnya gitu kan? Ketua, ya kan? Koyak Lipul kalau kata bang apa itu kan? Bang Jack India itu kan? Nah, Limpul gitu ya. Tetaplah kita harus ini tenang. Sabar, kasih tahu atau cari cara dengan ya kan? Karena kalau kita kalut nggak pernah selesai masalah, ya kan? Benar. Bang Ipul, Gimana, Kak Sep? kasih saran dong buat orang-orang yang kesulitan punya me time. Waduh, gimana ya? Kesulitan punya me time ya? Iya, Nah, gimana tuh? mungkin dia harus lihat lagi nih. Kalau susah dia punya me time, maka cobalah nikmati apa yang membuatnya sulit dapat me time itu, agar itu menjadi me time dia, ya kan? Kan sama kayak ini bang, kayak kita sibuk cari jodoh, keliling kita cari jodoh itu kan, ya. Padahal di samping kita, misalnya gitu dekat, misalnya, ya kan? Perumpamannya pas banget itu bang. Gitu, kayak me time itu. Kayak me time itu kayak gitu juga. Kadang kita merasa Betul, ini Bang. bukan gue banget nih, ini bukan gue banget, ya kan gitu kan. Nah, padahal mungkin itulah kenikmatan kita. Jadi makanya tadi cobalah kita enjoy atas yang kita lakukan itu. Kalau memang nggak bisa juga nggak enjoy, ya mungkin bukan hidupnya di air kali bang, di tempat lain mungkin kan atau yang lain. Jadi yang pasti kalau nggak bisa dapat, nikmati dulu yang dilakukan. Nah, kalau itu pun sulit, gitu kan? Mungkin perlu dipikirkan apakah yang dilakukan selama ini memang memiliki value buat dirinya atau enggak nih, punya nilai tambah atau tidak. Nah, kalau misalkan kita gini, kan kita harus manusia pasti ingin terus berkembang, ya kan? Nggak mungkin manusia itu sama, bahkan turun aja nggak mau, ya kan? Nah, orang kita aja punya ilmu atau punya iman juga kadang naik kadang turun, ya kan? Sama gitu kan. Nah, jadi itu harus kita selami gitu kan. Harus kita lihat ini sebenarnya pekerjaan ini punya nilai tambah nggak sama kita. Gitu. Dan jangan pernah orang sering lihat nih gini. Dia nggak tahu dia punya nggak bisa dapat me time. Ya.
Bisa jadi dia nggak bisa melihat opsi sebenarnya. Banyak orang yang tidak bisa melihat alternatif. Dia merasa bahwa cuma inilah satu-satunya yang dia bisa lakukan. Pilihan. Cuma ini satu-satunya opsinya dia hidup, kan gitu kan. Padahal mungkin kalau dia tadi kayak gini, kayak misalnya pelukis itu selalu punya waktu, dia harus step back. Pelukis. Kenapa? Karena dia ingin lihat picture view lukisan yang dia gambar itu, ini seperti yang dia bayangkan atau enggak. Kalau dia lihat dari lukisan itu ada coretan yang tidak tepat, pelukis itu nggak pernah pakai penghapus atau tip X, Bang. Dia akan gunakan goresan itu menjadi sesuatu hal yang mewarnai dari masterpiece besar yang ada di gambarannya. Jadi kalau kita melihat dari seniman ini sebenarnya, seniman itu nggak pernah takut salah. Seniman itu orang yang optimis dan futuristik melihat masa depan, gitu. Jadi kalau seniman yang takut salah nih, hapus dulu, ya kan? Nah, terus asik cut aja, kalau saudara sih cut. Ini kan mau letterlek aja, harus ada dong improvisasinya gimana, ya kan? Gitu. Artis kan capek juga peragakan, ya nggak? Dan nggak semua punya kemampuan mengingat yang sama, ya kan? Kecuali rumah produksi nyediain ginkgo biloba tiap hari, ya kan, minum gitu, ya kan? Gitu kan nggak juga, ya kan? Jadi jangan pernah takut untuk mundur satu langkah, step back untuk melihat, tarik napas dulu, ya nggak? Gitu. Apalagi kayak kita nih Bang, kalau awak nengok Bang Dimas nih kayaknya kan berat-beratnya hampir sama nih, lebar-lebarnya kan, gitu. Jadi kalau kita langkah banyak-banyak kali kan agak sesak napas nih, ya kadang-kadang duduk dulu lah. Masa sih? Duduk, Masa gitu, sih? ya. Duduk, tarik napas, gitu-gitulah kira-kira Bang. Mundur satu langkah untuk maju ribuan langkah, ya semampunya lah Bang, ya kan, jangan dipaksa kali, ya kan. Iya. Paksa kali, kasihan. Gimana Sabrina? Ya itu sih tadi aku baru mendengar untuk take a step back to see a bigger picture gitu. Oke. Mantap banget. Oke Bang Ip, ini waktunya sudah menjelang maghrib ini Bang Ip. Sebenarnya sih masih mau ngobrol banyak nih Bang Ip. 9 menit lagi kita masuk ke jam 6. Kayaknya sih mungkin kita lanjut lagi nanti kapan-kapan kita ngobrol ngopi-ngopi ini Bang. Seru nih Bang ya, kita main-main lah Bang ke kantor kami Bang di Newbie Bang, ini kayaknya Film saya Center. harus keluar dulu baru masuk nih kalau mau dengar suaranya. Jadi nggak terlalu dengar. Karena mungkin juga nggak apa-apa Bang. Di ujung acara kali ya. Emang di ujung acara harus cabut kayaknya. Oke. Iya. Dengar ini, ya kan? Kayaknya udah disetting begitu ya. Oke lah kalau begitu. Siap. Kita cukupkan sampai di sini saja. Mbak Sabrina, ya kan? Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Bang. Lain kesempatan kita ketemu lagi, ya kan? Di tempat harus, Bang. yang ada makannya Bang, ya kan? Kalau kayak gini jauh kita. Nah, itu yang ditunggu Bang. Penting. Makan mie ya Bang, makan mie ya. Jadi yang nonton ini kalau punya kafe, nggak denger dia. Fasilitasi dulu kami ngobrol-ngobrol ini, ya kan? Supaya enak kita cakap-cakap ini minum, ya kan? Itulah kira-kira ya. Iya. Boleh Bang. Jadi terima kasih banyak Kak Sabrina. Terima kasih juga Bang. Bang Dimas, ya kan? Dan semua yang ada hadir, awak pun nggak tahu berapa ini. Biasa kalau tempat lain 5.000 orang Bang. Tutung banyak kali ku tengok, ya kan? Nah, ini kan satu kita nggak tahu nih. Jadi mudah-mudahan sehat, sukses kita semua, ya kan? Oke. Dan bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Sabrina, sampai ketemu lagi nanti. Oke.